Baik teman-teman, kita bertemu kembali di Ari Asharling dalam Live Time on the Spot. Kali ini saya sedang berada di rumahnya Mas Firman, panjangnya Mas Firmansyah. Beliau itu adalah penggiat atau hobinya itu memelihara iguana. Iguana seperti apa ya? Kita lihat lebih jauh. Mari. Baik teman-teman, tadi kita sudah ngelihat beberapa kandang-kandang iguana. Sebenarnya ada berapa mas jumlah iguana saat ini mas? Untuk saat ini sih udah nggak banyak, kurang lebih mungkin nggak sampai 10 karena memang tinggal indukan-indukan aja yang udah disiap breeding di tahun ini. Tapi pernah lebih dari 10 mas? Pernah, alhamdulillah pernah lebih dari 10 karena tahun kemarin sempat netesin juga ada 2 indukan, jadi kurang lebih di atas 30 lah pernah ada dirawat di sini. Wow, di atas 30 teman-teman. Itu dikelola sendiri? Dikelola sendiri berdua sama istri. Wow. Tapi itu baby ya, yang bergabungan sama baby juga. Berarti bukan sebesar ini ya? Ya ini kan kalau ini udah indukan, size indukan udah jumbo-jumbo, kurang lebih size-nya juga udah hampir 1,5 meter. Baik mas, ini saya ingin lebih mendalami lagi. Sebenarnya iguana itu apakah dia hewan langka, apakah dia hewan yang dilindungi atau seperti apa sih sebenarnya iguana sampai akhirnya Mas Firman itu sampai tadi ya pernah punya lebih dari 30 iguana gitu kan? Kalau dibilang hewan langka atau hewan apendik sudah bukan, terus dia juga bukan hewan asli Indonesia. Dia lokaliti aslinya dari Amerika Latin, Brazil Selatan, pokoknya di area-area sana dengan iklim yang tropis dan subtropis. Makanya justru di alam aslinya di sana iguana itu malah justru hama karena overpopulasi gitu. Kemudian diimpor ke Indonesia, terus dikembangbiakan di Indonesia dan alhamdulillah sekarang populasinya juga udah lumayan banyak di Indonesia. Dia disebut hama karena dia merusak apa dia? Kan overpopulasi itu om. Oh kan overpopulasi udah masuk ke pemukiman, udah masuk ke sekolah-sekolah gitu, kalau di negara asalnya. Jadi kalau di negara asalnya justru kadang kita lagi nongkrong di kafe apa segala macam itu iguana lewat bisa di pohon-pohon itu kita bisa lihat iguana gitu. Tapi kayak mirip-mirip kayak bunglon ya? Kurang lebih orang Indonesia bilangnya londok gitu kan, selalu bilang itu londok bukan bunglon bukan gitu. Ternyata memang dia spesies yang beda lah gitu. Ngerawatnya susah nggak sih mas kalau misalkan burung, ikan, saya menahu bagaimana cara merawat, tapi kalau iguana kan kayaknya ada extra treatment ya. Itu susah nggak kalau apakah dia butuh dimandikan atau butuh treatment kan kayak tentu saja kalau kemarin kita kan teman-teman lihat, kalau anda lihat videonya tuh kemarin kita ke rumahnya Pak Suganda itu pas burung itu kadang habis mandikan dijemur gitu. Nah kalau iguana sendiri seperti apa mas? Basically sih sama, perawatannya sama, intinya sih dia perlu komitmen khusus untuk merawat kalau mau bagus sebenarnya. Dan perawatan iguana itu daily, dikasih makan setiap hari, kalau yang mau dibersihin kandang setiap hari, intinya daily, perawatan daily. Tapi basicnya
dibilang susah juga enggak, karena dia cuma butuh suhu yang cukup, sinar matahari untuk metabolisme dia, untuk penyerapan makanannya dia. Itu udah paling basic kebutuhan dia. Tapi kalau mau ada perawatan ekstra, VIP, misalnya dimandiin, terus habis dimandiin direndam pakai daun sirih atau segala macam, itu banyak perawatan pakai daun sirih. Iya, karena di daun sirih itu ada antiseptik, gitu. bagus, yang alami, jadi direndam daun sirih. Kalau untuk yang penghobi kontes biasanya itu perawatannya gitu, direndam pakai daun sirih, terus dijemur, baru dikasih makan, dan makanannya pun nggak boleh layu, selalu segar. Habis dikasih lagi. Berarti dia makannya tumbuh-tumbuhan ya? Herbivora, full sayur dan buah. Berarti mungkin nggak dia menyerang manusia? Kalau dibilang mungkin nggak mungkin, mungkin. Mungkin dalam kondisional tapi ya dalam situasi tertentu bisa aja nyerang. Tapi cenderung malah justru mereka takut sama manusia. Jadi kalau misalnya di alam liarnya justru ketemu sama ini jarang yang nyerang, malah mereka kabur. Cenderung lari. Baik Mas, curiosity aja sih, pengen tahu. Mahal nggak sih makanannya? Kalau dari makanannya justru cenderung murah ya, karena kita bisa dapat gampang di mana aja, di tukang sayur atau misalnya. Karena memang dia makannya kan cuma sayur ya, kayak kangkung, sesim, toge, buah yang paling favorit dia pepaya. Jadi mungkin kalau untuk makanan cenderung murah dan gampang kejangkau lah, dicarinya di mana aja tuh gampang gitu. Gak kayak reptil lain misalnya yang makannya tikus, yang makannya itu mungkin kalau tikusnya lagi susah, kita susah dapat pakannya. Tapi kalau iguana cenderung gampang kalau untuk makan. Baik Mas, ini pertanyaan terakhir dan juga bisa Mas Firman memberikan motivasi kepada teman-teman penonton remeh-temeh gitu, terutama teman-teman mahasiswa agar bagaimana sih bisa mencintai hewan, dan pastinya kan kalau orang-orang yang mencintai makhluk lain pastinya dengan manusia juga akan lebih respect dan sebagainya kan. Lalu bagaimana bisa menimbulkan semangat biar walaupun kondisi kita sulit tapi kita harus peduli dengan lingkungan sekitar gitu. Kalau dari saya pribadi sih sesuai pengalaman saya aja, waktu kita mau keep hewan adopsi, entah itu mamalia, burung, sekarang saya iguana, yang harus diutamakan komitmen awal, dan kita harus senang dulu gitu, senang sama yang mau kita rawat itu dulu. Jangan dipaksain karena ikut tren, lagi rame iguana pengen keep iguana, lagi rame burung pengen keep burung atau yang lain. Karena memang harus passionnya dulu di situ. Suka dulu sama hewannya. Kalau udah suka sama hewannya, insya Allah kita ngerawat juga sepenuh hati. Nah kalau udah kita rawat sepenuh hati, nanti hasil dari hewannya pun akan bagus dengan sendirinya gitu. Dia akan ngasih feedback ke kita juga bagus juga. Ya kalau yang orientasinya ke breeding, insya Allah breedingannya juga nanti hasilnya bagus, anak-anaknya bagus-bagus juga. Terus perihal iguana, ya saya menekankan di sini bahwa iguana sangat possible, sangat memungkinkan untuk dijadikan sekedar hobi, atau bahkan dijadikan lebih jauh, dijadikan bisnis, atau dijadikan hewan breeding yang komoditas segmen penjualannya, sellingnya pun ada. Tapi tetap sekali lagi dengan komitmen yang menurut saya justru fondasinya di situ, karena nanti bisa jadi kita menelantarkan, cuma mengambil jadi kayak sapi perah iguana ini, cuma diambil keuntungannya aja tanpa dikasih perawatannya, basic kepentingan basicnya dia nggak dipenuhi lah, masalah seperti itu. Mungkin dari saya itu sih Om. Berarti kayak jangan mengeksploitasi iguana sendiri. Betul, ya? Dibilang eksploitasi juga jangan. Intinya nggak apa-apa, karena memang basicnya mereka hewan ternak gitu. Di ternak nggak apa-apa, di kontesin juga nggak apa-apa, di cuma sekedar untuk jadi hobi penghias rumah pun is okay, nggak masalah. Tapi tetap kebutuhan basic dia harus tetap dipenuhi. Komitmen kita untuk merawat dia pun juga harus dipikirin gitu loh, karena dirawat bukan untuk lagi kecilnya doang, nanti dia besar, nanti dia mungkin masuk masa birahi, ada masa-masa sensitifnya, ada segala macam, itu harus dipikirin juga dan harus dipelajari sebelumnya gitu. Jadi karsitnya
cara perawatannya sebelum rawat dicari tahu dulu. Setelah itu harus senang dulu sama hewannya. Insya Allah setelah kalau udah semuanya udah terpenuhi, basicnya semuanya udah terpenuhi, nanti hewannya sendiri akan ngasih feedback positif juga ke kita. Baik, terima kasih. Siap. Mas Firmansyah. Tadi sih namanya Firman, panjangnya Firmansyah gitu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai habis pengalaman luar biasa dari Mas Firmansyah ini dalam Remeh Temeh on the Spot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.